Baik, mari kita bahas permasalahan pada rangkaian arus arah ya dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2. Eh, Misalkan kita memiliki rangkaian seperti pada gambar, kemudian kita diminta untuk menentukan arus yang mengalir pada hambatan R1 dan hambatan R2. Nah, arus yang mengalir pada tiap loop itu bisa kita arahnya ya, bisa kita pilih secara sembarang. Tapi jika nanti diperoleh nilai yang positif, artinya itu sudah benar gitu ya. Nah, tapi kalau nanti kita dapat nilai yang negatif, itu berarti arah arusnya sebenarnya adalah berlawanan dari dugaan kita gitu atau dari arah yang telah kita pilih. Tapi besarnya itu sudah benar gitu sama. Nah, eh, apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama kita lakukan itu adalah tentukan dulu arah arus dan arah loop ya. Misalkan kita membuat perkiraan nih arah arusnya. Arah arusnya dan arah loopnya. Misalkan ini adalah I1, kemudian ini adalah I2, kemudian ini adalah I3 begitu ya. Nah, kita perkirakan dengan menggunakan dengan melihat sumber tegangan yang tersedia pada rangkaian gitu. Nah, kemudian loopnya. Loopnya kita pilih pada keduanya gitu ya, itu searah dengan jarum jam. Nah, kemudian kita gunakan dulu tuh hukum Kirchhoff 1 untuk menentukan jumlah aljabar atau ya pada titik percabangan arus, jumlah aljabar arus pada titik percabangan, bahwa pada titik percabangan itu jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, kalau misalkan kita ambil titik percabangan yang ini nih, ya maaf gambarnya geser-geser. Nah, yang ini berarti kan yang masuk itu adalah I1 dan yang keluar adalah I2 dan I3. Jadi kita bisa tulis tuh ya, I1 sama dengan I2 ditambah dengan I3. Nah, kemudian kita masukkan tuh. Untuk loop yang pertama, berlaku hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff 2. Sigma IR tambah sigma GGL itu sama dengan 0. Nah, lihat nih pada loop yang pertama. Pada loop yang pertama ini, ada dua arus sebenarnya. Ada I1 dan I3. Nah, I1 itu dia berpasangan dengan dua hambatan. R1 dan R3. Sedangkan I3, sepanjang I3 dari atas ke bawah ini, itu tidak ada hambatan. Jadi, pada loop pertama itu hanya ada I1 ya, yang kita tulis pada persamaan. Karena I3-nya dia tidak berpasangan dengan hambatan gitu. Jadi I1 R1 dan I1 R3 gitu. Kemudian pada loop 1 ini ada 2 GGL yaitu R1 dan ada GGL 1 dan GGL 2. GGL 1 besarnya 2 volt dan GGL 2 besarnya adalah 4 volt. Nah, karena sama-sama pada I1 jadi ini bisa digabung nih. I1 R1 plus 3 itu sama dengan atau I1 R1 plus 3 begitu ya, tambah GGL 1 tambah GGL 2 itu sama dengan 0. Kita masukkan angka-angkanya. Nah, I1 itu bernilai positif. Kenapa bernilai positif? Karena sesuai dengan arah loop. Arah loopnya adalah searah jarum jam yang tadi sudah kita pilih. Dan arah arus I1 ketika dia melewati rangkaian, itu dia searah jarum jam juga. Jadi nilainya positif ya. Nah, positif baik di R3 maupun di R1, nilai I1 ini bernilai positif karena searah dengan arah loop ya. Arah loopnya searah jarum jam, dia juga searah jarum jam. Nah, kemudian GGL-nya. Untuk GGL1, untuk kalau kita menelusuri searah jarum jam, untuk GGL1, dia kena yang kutub negatif dulu, yang pendek dulu kan. Kalau ini kita putar searah jarum jam nih loopnya, atau kita menelusuri searah jarum jam, dia kena yang negatif dulu. Artinya GGL1 ini bernilai negatif 2. Sedangkan GGL2, ketika kita telusuri searah jarum jam di loop 1, ya, GGL2 ini kena yang positif dulu nih, ya. Artinya GGL2 ini bernilai positif. Jadi min 2 plus 4. Kita masukkan angka-angkanya 600I1 tambah min 2 plus 4 adalah 2. 2-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif. Jadi I1 adalah min 2 dibagi 600.
atau 0,003. Nah, dia bernilai min. Artinya apa? Artinya dugaan kita tadi salah. Tadi kan kita menduga bahwa I1-nya ke kanan, itu sebenarnya I1 berarah ke kiri. Besarnya sudah betul 0,003 ampere. Gitu ya. Nah, kemudian untuk loop yang kedua. Kita lihat untuk loop yang kedua. Kita perhatikan loop kedua ya. Loop kedua ini ada 2 GGL dan satu hambatan yaitu R2 400 ohm. Nah, si arusnya itu ada I2 dan I3. I2 berpasangan dengan hambatan 400 ohm sedangkan I3 nggak ada hambatannya. Jadi kita masukkan sigma IR tambah sigma GGL itu sama dengan 0. Jadi I2R2 tambah GGL2 tambah GGL3 itu sama dengan 0. Maka kita dapat I2 kali R2-nya adalah 400. Nah, GGL2 bernilai negatif ya, karena dia kena kutub negatif dulu. Jadi min 4. Dan GGL3 juga bernilai negatif. Kalau kita telusuri searah jarum jam, GGL2 itu bernilai negatif karena kena kutub negatif dulu. GGL3 juga bernilai negatif karena dia kena kutub negatif juga gitu. Jadi min 4, min 8 sama dengan 0. Jadi kita tinggal pindah ruas, 400 I2 sama dengan 12 ya. Jadi dapatlah I2 itu sama dengan 12 dibagi 400. Jadi sebesar 0,03 ampere. Nah, nilainya positif, artinya dia sudah betul. Nah, berikutnya mari kita bahas contoh yang kedua. Nah, di sini ada 2 GGL, besarnya 6 volt dan 9 volt, dan ada 3 hambatan, 4 ohm, 6 ohm, dan 10 ohm. Kita diperintahkan untuk menentukan daya disipasi pada masing-masing hambatan tersebut, gitu ya. Nah, pertama kita tentukan dulu arah arus dan loop ya. Seperti tadi, ini kita sebut I1, kemudian ini ada I2, kemudian ini ada I3. Ya, oke. Ini arah loopnya. Nah, kemudian dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1, kita tentukan bahwa I3 sama dengan I1 ditambah dengan I2. Ya. Nah, untuk loop yang pertama berlaku sigma IR tambah sigma GGL itu sama dengan 0. Nah, di loop yang pertama itu ada 2 arus yaitu I1 dan I3. I1 berpasangan dengan hambatan R1 dan R2, sedangkan I3 berpasangan dengan hambatan R3. Nah, I1 dan I3 dua-duanya berlawanan jarum jam, sedangkan loop yang kita pilih itu adalah searah jarum jam ya. Jadi kedua arus ini bernilai negatif ya. Jadi I1 dan I3 itu bernilai negatif. Jadi min I1 tadi pasangan hambatan I1 itu 4 dan 6 ya. Sedangkan I3 pasangannya adalah yang 10 ohm. Nah, itu bernilai negatif. Sedangkan GGL itu bernilai positif karena ketika kita menelusuri searah jarum jam, GGL1 ini kena yang positif dulu. Jadi dia bernilai positif. Dapatlah kita min 10 I1, min 10 I3 itu sama dengan min 6. Kalau minnya semua ditukar gitu atau dicoret sehingga kita dapat 10 I1 ditambah 10 I3 adalah 6 gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan loop yang kedua. Untuk loop yang kedua berlaku sigma IR tambah sigma GGL itu sama dengan 0. Nah, di loop yang kedua ini ada 2 arus yaitu I3 dan I2, tapi I2 tidak berpasangan dengan hambatan. Ya, jadi yang kita hitung hanya I3 saja. Nah, I3 dan GGL 2. I3 berpasangan dengan R3 yang mana besarnya adalah 10 ohm. Jadi I3 R3 tambah GGL 2. I3 itu searah jarum jam kan putarannya ya. Searah dengan loopnya begitu. Searah dengan loopnya sehingga dia bernilai positif. Positif I3
kali hambatannya 10. Nah, sedangkan GGL2 ketika kita telusuri loopnya searah jarum jam, GGL2 itu kena yang negatif dulu kan. Jadi dia bernilai negatif min 9. Jadi I3 kali 10 min 9 sama dengan 0. Jadi kita bisa tulis 10 I3 itu sama dengan 9. Sehingga I3 sama dengan 9 per 10 atau 0,9 ampere. Nah, kita kembali lagi ke persamaan yang tadi untuk menghitung I1. 10 I1 tambah 10 I3 sama dengan 6. I3-nya kita sudah tahu tuh besarnya 0,9. Jadi bisa kita hitung. 10 I1 tambah 9 sama dengan 6. Pindah ruas 9 ke kanan, jadi min ya, min 3. Sehingga kita bisa tahu besarnya I1 sama dengan min 3 per 10. Sama dengan min 0,3 ampere. Artinya arah I1 itu bukan ke kanan, tapi harusnya adalah ke kiri. Gitu ya. Nah, kemudian terakhir kita menentukan daya pada masing-masing hambatan. Pada hambatan R1 dan R2 itu ada arus I1, sedangkan pada hambatan R3 itu ada arus I3. Jadi kita pasangkan tuh satu-satu. Untuk hambatan 1, dayanya adalah I kuadrat R kan. Jadi I1 kuadrat R1. I1 adalah 0,3 kuadrat gitu ya, kali R1-nya adalah 4 sehingga dapat 0,36 watt. Sedangkan untuk pada hambatan R2 yang arusnya mengalir juga adalah I1 juga. Jadi I1 kuadrat R2. I1-nya adalah 0,3 dan R2-nya adalah 6 sehingga dapat 0,54. Sedangkan untuk daya pada hambatan 3 10 ohm ya. Itu ada I3 ya yang bekerja di situ. Ada I3 atau yang mengalir di situ adalah I3. Jadi sehingga I3 kuadrat R3. Sehingga kita dapat 0,9 kuadrat kali 10. Jadinya adalah 8,1 watt. Gitu ya. Silakan tugasnya dikerjakan. Tugas 1 dan tugas 2. Terima kasih.